Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Bro Rio. Guys, kita lagi di hutan nih. Ijo-ijo gitu kan vibes-nya, hutan-hutan. Kayaknya enak nge-review motor Harley. Loh, nggak nyambung. Jadi kita bakal nge-review sebuah motor Harley Davidson aja kali ya. Tapi yang warnanya ijo-ijo. Nih, mundur. Ini adalah Harley Davidson Road King. Nih, sinematiknya. So ini adalah Road King, Harley Davidson Road King tahun 2017 yang udah full modif. Jenis modifannya adalah Performance Bagger. Kalau kemarin sempat kita nge-review motor yang modifan original agak-agak Cicanos. Ini kita bakal ini bakal nge-review yang tipe modifannya Performance Bagger. So, overall modifan Performance Bagger itu lebih ke stang agak tinggi, club style, terus dia memang rada cingkrang kalau kata teman-teman ya, rada cingkrang, terus nggak pakai lower fairing, ya kayak gini lah. Jadi kita bakal breakdown dari atas sampai ke bawah motor ini. Jadi guys, motor Road King ini nama warnanya adalah olive green gold, karena memang dia ketika kena matahari dia muncuguk keluar warna si goldnya. Jadi memang Harley itu suka ngeluarin warna-warna yang sebenarnya ada dua, cuman memang kalau tidak secara detail ngelihatnya atau tidak kena matahari, yang terlihat hanya satu warna. Kayak si blue dulu kan lo taunya warna hitam, tapi kalau kena matahari itu sebenarnya ada glitter blue-nya yang lebih kontras. Nah kayak gini tuh sebenarnya goldnya dia lebih kontras daripada si hijaunya. Cuman karena tidak ada matahari, dia kelihatan memang overall memang hijau warnanya. Jadi kalau lihat mungkin agak ke hijau army ya, tapi sebenarnya adalah olive green gold. Nah modifan ini sekitar hampir 200 jutaan guys. Dr. Banners modifnya segitu. Jadi kalau lihat dari spion sendiri, ini adalah airliness gold, memang cakep banget bentuknya, juga gue suka. Terus turun ke bawah dia pakai stang fly, terus racernya dia pakai Kraus karena Performance Bagger modifannya. Jadi memang cara memodifnya adalah membuat stang ini tinggi dengan club style, jadi supaya lebih Performance Baggernya biar lebih kental lah. Nah turun ke bawah dia ada spakbor ini bikinan dari teman-teman kita Kobar Moto. Jadi memang kita punya produk KM Performance guys. Jadi kalau kalian pengen coba modif motor, tidak hanya Performance Bagger, cuman kalian kayak bisa custom motor, bahkan kayak motor Dyna lu bikin road glide kayak gitu kita pernah. Nah jadi kalian coba aja DM aja Instagramnya buat konsultasi gimana modif motor Harley lu supaya lebih keren. Nah untuk spakbor sendiri kita pakai karbon dari KM Performance guys. Untuk velg kita masih yang ori. Next lanjut ke sini. Untuk cockpit sendiri, speedometer dia masih ori, tank indikator bensin dia juga masih ori. Terus ini adalah tutup tangki masih ori juga. Dan ini memang untuk kelas-kelas yang seperti ini memang dia kuncinya ada di dalam kontak. Jadi agak sama seperti yang kemarin. Nah, kalau minggu kemarin kalian ngeliat modifan reviewan motor yang agak-agak Cicanos ya, itu kan kalau di film-film anak Harley itu pasti tahu kayak Mayans gitu, Mayans MC. Nah kalau ini itu tuh lebih ke Son of Anarchy gitu, jadi kayak musuhnya dari motor yang kemarin. Jadi kayak orang luar tuh suka perang-perangan tuh yang kayak Mayans versus Son of Anarchy gitu-gitulah. Untuk ini modifan Performance Bagger dia mungkin melambangkan Son of Anarchy-nya ya. Lanjut kita modifannya di sini buat blok mesin sendiri kita ada bagian yang dicat guys, cat gold.
beberapa part supaya memang lebih menonjolkan warna goldnya sendiri. Breather kit kita ganti pakai airlines ya. Ini mehong sih. Lanjut, kalau anak sport tuh biasanya pakai apa namanya? Frame slider. Hah? Frame slider. Frame slider, tapi kalau di Harley kita modifikasi frame slidernya di bagian engine guardnya. Dan ini lagi-lagi merek dari kita, KM Performance, Kobermoto. Jadi memang kita bisa custom. Lu nggak suka gaya yang gini, lu punya contoh gambar yang lain, bisa custom ke kita dengan bentuk yang lu inginin atau dengan bentuk yang sudah ada, kita bisa custom seperti itu. Dan ini useful banget guys, jadi kalau motor lu jatuh atau amit-amit ya, itu benar-benar fungsi banget si engine guard yang model yang kayak gini. Terus lanjut ke footstepnya pure benar-benar produk dari KM Performance. Ini kita custom juga, sampai ke pedal rem juga. Terus passenger footstep juga sama. Ini juga custom dari KM Performance. Terus knalpot pakai TBR guys. Ini full system sampai ke depan, suaranya juga ngaco. Ntar kita cobain, lo dengerin. TBR. Emang gua ngomong apaan? Enggak TBR. Oh iya TBR. Sekarang ada TBR. Oh iya TBR guys, anak TikTok. Lanjut ke belakang untuk sidebox, memang pilihan ya. Kalau lu memang nggak mau terlalu ambil budget dan mau mempertahankan warna, biasanya lu tetap memakai sidebox yang original. Cuman mungkin lu bisa main di stiker ya kayak gini. Sesuai misalkan lu punya nomor atau punya inisial nama, lu bisa custom di sini di stiker. Kemudian jok juga kita custom dari KM Performance guys. Jadi di sini kita bisa custom sesuai keinginan lu. Lu mau custom dengan style klasik atau lu mau custom club style atau misalkan performance bagger yang kayak gini juga bisa. Jadi bisa banget buat custom semau-mau lu. Nah, lanjut kalau pecinta pasangan istri misalkan ya, kalian pasti harus ada tambahan kayak backrest ya. Backrest ini yang paling fungsional itu yang seperti ini, yang bisa dinaikin atau kalau misalkan nggak ada yang boncengan lu kedepanin buat lu, karena memang penting banget ketika riding itu ada yang menopang punggung. Itu penting banget, lu bakal ngerasain kalau udah pergi jauh banget, itu penting sekali. Jadi ini pun modifan guys, ini juga lumayan sih harganya, sampai 6-an juga lah ya. Next, aku jadi lompat juga. Lanjut untuk belakang, memang dia masih original ya guys. Jadi memang kalau 2017 Road King dia lampunya masih sudah di bawah. Jadi kayak extender sekalian. Kemudian untuk shock sendiri itu pun terserah guys. Tapi kalau untuk performance bagger memang nggak afdol kalau lu nggak ganti shock pakai Öhlins. Jadi memang kasta tertinggi anak Harley itu kalau belum pakai Öhlins itu belum keren. Katanya si Blue belum keren karena nggak pakai Öhlins. Tapi sekarang udah lo guys. Sama yang punyanya, yang baru, pemilik baru. Aduh jadi galau. Lanjut, di sini pun penutup jok juga kita ganti ya. Jadi dia ganti pakai model kayak Arlenes gitu atau RSD, gue nggak tahu. Seperti itu. Nah gini guys, jadi benar-benar satu set lu ganti dari tuas rem, pedal rem sampai ke pedal gigi juga bisa custom dengan warna yang lu mau, biru, merah, gold kayak gini. KM Performance bisa banget customin sesuai kemauan lu. Nih, jadi pedal gigi juga diganti. Dan yang terakhir, yang pasti lu mau dari tadi nungguin adalah suaranya. Yuk kita coba. Oke guys, kalian gue ajarin cara ngidupin Harley ya. Mungkin dari kalian tahu Harley tapi nggak tahu cara ngidupinnya. Nah, ada yang kalau tipe touring itu dia di sini. Tapi fungsinya sama. Nih, kalau lu lihat di sini ada ignition, off, aksesoris. Jadi kalau mau ngidupin kayak misalkan lu punya speaker, lu cuma ngidupin aksesoris aja bisa. Jadi tanpa menghidupkan mesin dan lampu jauhnya. Nah, kalau mau hidupin semuanya, lu putar ke ignition. Kemudian kalau ada key pop, lo harus taruh key pop di daerah motor ini yang dekat. Nah kemudian kalau sudah netral, runnya ada di sini. Ini run. Kalau injeksinya udah nyala, langsung starter sebelah kirinya. Emang motornya sudah goyang.
memang suara TBR itu kalau kata teman gue bacot, dan kalau performance bagger memang dia menghilangkan yang tadinya kesan 2 knalpot ya, karena Harley kan 2 knalpot kanan kiri. Nah biasanya kita ganti dengan yang seperti ini, 2 in 1, jadi 2 jadi 1 supaya suaranya juga lebih garang juga. Jadi modifan performance bagger, tambahan yang paling penting adalah knalpotnya harus 2 in 1, katanya sih gitu. Yuk kita coba jalan-jalan yuk, let's go. Oke guys, kita coba motornya Road King. Mantap. Jadi knalpotnya tuh di kanan gitu ya, suaranya tuh ada di kanan doang gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah guys. Wuhuu. Asik. Jadi kalau Harley itu masuk gigi tuh yang depan diinjak, yang belakang tuh diinjak juga. Jadi kalau mau nambah gigi itu diinjak yang belakang. Kenapa? Karena ini motor manja, supaya sepatu-sepatu kayak gitu tuh nggak rusak, nggak dicongkel-congkel. Jadi kalau naik Harley, sepatu lu aman guys. Ya kalau hujan sama cipratan air mah beda cerita ya. Kalau nggak mau cipratan air, pakainya yang ultra, yang ada apa namanya, lower fairing. Jadi dia kalau kecipratan tuh kena lower fairingnya, nggak kena sepatu kita kayak motor si Blue dulu. Itu oke banget. Tapi kalau performance bagger biasanya dia nggak ada lower fairingnya. Jadi memang resikonya adalah sepatu kalian tuh gampang kotor gitu loh. Asik ya motornya. Jadi kita mah gini guys, nggak punya Blue mah nyari saudaranya Blue aja. Wah. Dan kelebihan performance bagger, modifan performance bagger, apalagi kalau lu maksimalin ya, kayak di sideboxnya lu bikin yang singkrang, jadi memang custom lagi atau beli lagi yang memang dia lebih tinggi atau lebih kalau dimensi kotaknya jadi lebih kecil gitu, lebih pendek gitu loh. Tapi secara look dari jauh itu motor lu jadi kayak cingkrang gitu, kayak tinggi gitu. Kalau mau lihat asli itu ada di Moto Amerika kalau balapan. Nah itu rata-rata modifannya tuh performance bagger. Jadi kayak si apa namanya, ayo pak, si boxnya itu, side boxnya itu dia memang lebih tinggi, lebih cingkrang gitu guys. Mantap ya. Jadi kelebihannya itu gitu. Kalau nikung, karena boxnya tinggi, dia nggak gusruk, nggak gampang gusruk. Makanya kalau balapan Moto Amerika dia bisa sampai ngelin ke kanan banget gitu, sampai dengkul nyentuh gitu loh guys. Asik ya. Nah sorry tadi ada yang lupa. Jadi kalau ini adalah kunci si kontaknya, kalau ini kunci si stangnya guys. Jadi dia ada 2 kunci. Kalau apa namanya, yang tipe touring, dia memang bukan tipe touring, sorry, RG sama SG, road glide sama street glide, dia memang jadi satu. Jadi kunci stang sama kunci kontak tuh sama, jadi satu di situ. Gitu loh. Oke, kita coba gas yuk. Ke arah sana aja. Nih guys, kalau Moto Amerika atau memang peruntukannya balap, gua nggak ngerti ya. Secara si rantai nggak tahu dia ganti atau enggak. Tapi kalau peruntukan kayak standing gitu, panbel harus diganti jadi rantai guys. Kalau balap gue nggak tahu ya, tapi yang pasti dari posisi rem sama gigi juga dia biasa dimundurin. Jadi posisinya bukan cruiser gini guys. Jadi dia lebih kayak balap, kakinya kayak sport gitu loh. Jadi nekuk si posisi kaki kita tuh segini nih gitu, karena memang buat balap. Tapi kalau buat nyantai, buat jalan jauh, memang lebih nyaman ya posisi cruiser gini. Kaki kita benar-benar nyaman, enak lah. Walaupun modifan performance bagger, tapi kalau dibawa jalan jauh juga lebih oke lah, lebih nyaman, nggak gampang pegel gitu. Asik ya. Lihat tuh. Pakai tangan kiri. Awas ntar kayak yang di Instagram, lu lurus-lurus ke depan nabrak lo ntar. Pakai kiri dong.
Nyerah dia. Tuh guys, lihat nih. Kalau modifan lo performance bagger, memang pakai Harley jadi bisa lebih optimal di tikungan. Karena biasanya kita kalau modifannya masih standar atau extender side back gitu-gitu, tikungan itu biasa kita terbatas guys. Kayak kalau ke kiri lo kena standar, kalau ke kanan kena knalpot tuh wajar lah kalau Harley tuh kayak gitu loh. Nah, supaya lebih enak ridingnya, memang dimodif performance bagger itu menyelesaikan solusi Harley yang limit kalau ketika lo tikungan. Jadi emang enak banget ketika memang ada tikungan patah, itu nggak bego. Karena biasanya kalau orang baru pegang Harley dan baru coba-coba nikung, biasanya dia kaget pas gusruk lah, bahasanya gusruk lah. Si standarnya kena, kemudian bagian kanan macam-macam, ada yang kena boxnya, ada yang kena knalpotnya. Lo kenapa? Si Raffi dodol. Gitu guys. Jadi gimana menurut kalian? Apakah modifan performance bagger lebih asik atau yang kemarin Cicanos itu lebih asik? Memang kalau kemarin Cicanos belum optimal ya. Nanti kita bakal cari Cicanos yang modifannya kayak waktu dulu pernah tuh di Lampung. Gue pernah nge-review juga yang stangnya tinggi, terus fishtailnya lebih panjang. Nanti kita coba cari dan kita bakal coba nge-review lebih enak mana, apakah performance bagger modifannya atau modifan Cicanos. Karena jujur gue pribadi saat ini lagi galau. Kalau nanti ya, jangan bawel, lu suka bawel di Instagram soalnya. Kalau nanti gua mau beli Harley lagi misalkan, pasti gua pengen modif. Antara modif tadi kalau apa namanya Road King. Jujur ini gua kalau pengen modifan tuh motornya sih Road King. Tapi dimodifnya modif apa? Apakah performance bagger atau Cicanos kayak kemarin? Jadi coba tulis di kolom komen. Kalau lebih banyak Cicanos, nanti kita cari yang Cicanos. Kalau banyak modifan yang performance bagger, karena performance bagger itu tidak terbatas kayak motor-motor Road King, touring kayak SG dan Road King, Road Glide itu masih bisa dimodif performance bagger guys. Banyak banget, kalian coba cari deh. Banyak Instagramnya juga ada tuh performance bagger Indonesia. Itu dari motor SG sampai ke motor RG, Road Glide itu juga ada yang dimodif begitu. Asik ya, kita coba speednya nih. Oh, ini yang gue bilang, remnya itu jangan pakai ini, tapi engine brake. Yoi, asik ya. Ayo guys, kita cobain speednya nih. Oke, tiba-tiba belok. Tuh kan, jadi nggak usah takut tuh, jaraknya masih jauh banget. Nggak usah takut gusruk. Maksudnya standar sama itunya nggak usah takut kena aspal gitu loh. Jadi masih jauh banget. Kalau gini sih berani kebut-kebutan kayak Habib juga. Gitu ya. Sekali lagi thank you buat Dr. Banners dari Yaman, Habib Isa. Thank you banget udah ngebolehin motornya di vlogin. Dan kalau kalian punya motor yang kira-kira bakal menarik gua untuk di vlogin, langsung DM aja ke Instagramnya Bro Rio @vario.muhammad ya. Tawarin gue, bro, mau nggak modif review motornya, atau mau ngasih gue juga boleh deh. Bro, nih gue ada motor nganggur buat lu deh ngevlog, nggak apa-apa. Ya, jadi tolong bantu-bantu kita, karena kita mau tetap berada di ranah Harley Davidson gitu loh. Ya guys, thank you banget udah nontonin vlognya. Bye, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi, belok dulu sekali. Ada anak bukan kencur nih. Woi, asik ya tuh.